Happy Sunday! Bagaimana kabar hari ini? Doa kami kita semua selalu penuh dengan sukacita dan selalu penuh berkat dari Tuhan. Senang sekali kami bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu di dalam ibadah online Zion Church of Christ. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan baru, yaitu bulan November. Itu artinya kita mempunyai tema baru, dan tema kita di bulan November kali ini adalah family atau keluarga, yang merupakan salah satu dari 7 nilai dalam gereja Zion Church of Christ. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana membangun karakter Kristus di dalam kehidupan berkeluarga. Sekarang sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masih sampai pada hari ini di tengah pandemi yang sekarang sedang kami hadapi. Kami masih bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Berkati jalannya ibadah pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati Pastor Romi Matulesi yang ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati para pelayan-Mu sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan kami bukan menjadi pendengar firman saja, tetapi kami bisa menjadi pelaku firman yang baik untuk kehidupan kami sehari-hari. Dan kami buka jalannya ibadah pada hari ini hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, apa kabarnya? Pastinya kita semua luar biasa di dalam Tuhan Yesus, amin. Saat ini kita mau bersorak, mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersuka cita, kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Kau dahsyat Yesus. Terima
Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari mau Tuhan sama-sama dengan iman kembali kita katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Angkat tanganmu, angkat suaramu, kita katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan
Puji Tuhan, saudara kekasih Kristus, kiranya pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Mari saya ajak kita semua sekarang berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah memasukkan pokok doa kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dan kami bersyukur Bapa, kiranya dalam hidup kami juga boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara kami Tuhan, di mana saudara kami ini lagi membuka usaha. Orang tua lagi membuka usaha di Manado. Tuhan, Kau berkati usaha ini semua boleh berhasil dengan baik, dan melalui usaha ini juga nama Tuhan dimuliakan. Saudara kami dan orang tuanya pun lebih mengandalkan Tuhan lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang orang tuanya dalam pemulihan kesehatan dan juga pemulihan dari alergi gatal. Tuhan, Kau berkati seluruh obat-obat yang dipakai sehingga bisa terjadi kesembuhan yang sempurna oleh karena berkat Tuhan, sehingga mereka boleh terbebas dari sakit penyakit, bebas dari alergi. Dan untuk kedepannya juga Tuhan, dia tidak alergi lagi atas segala makanan dan juga hal lainnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang mencari pekerjaan baru. Tuhan, Kau berkati saudara kami, berikan kekuatan, kesabaran, hikmat dan juga pengetahuan, dan bukakan jalan supaya saudara kami ini juga Tuhan berikan pekerjaan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan melalui pekerjaan ini nama Tuhan dimuliakan, dan saudara kami ini boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia ini Bapa, mulai dari presiden sampai jajaran terbawah RT RW. Engkau berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan di dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan di dalam mengambil kebijakan juga seturut dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, sehingga itu semua untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini, bukan untuk kepentingan golongan. Dan saat ini kami mengalami COVID-19 Tuhan, biarlah Tuhan oleh kemurahan-Mu, kiranya COVID-19 ini bisa cepat berlalu dari negara kami ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat bersamaan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mana Tuhan sudah berkati, di mana dia terjadi kesembuhan dan terlepas dari bahaya COVID-19, dan saat ini sedang menjalani pemulihan untuk sembuh dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan bagi saudara kami ini, dan berikan dia kesembuhan yang sempurna. Dan Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mana Tuhan terus memberkati usaha tokonya, terus diberkati. Terima kasih Bapa. Biar melalui usaha ini juga nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya ini semua karena kami mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, anak-anak-Mu terus Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, sebelum kita masuk kepada perjamuan dan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca ayat renungan kita dalam minggu ini yang diambil di Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29 saya bacakan dulu, nanti baru kita sama-sama untuk membacakan. Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, sama-sama kita membaca Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Nah, kita percaya bahwa kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Jadi kita renungkan ayat firman ini, dan kita percaya setiap ayat firman yang kita renungkan akan memberkati kita. Nah, kita sebelum masuk perjamuan, mari kita menaikkan pujian berikut ini. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan.
Berterima kasih Tuhan, oh, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Tetap saya percaya, setiap kita dalam keadaan yang terbaik, dalam kondisi yang sehat, dan senantiasa hati yang berbahagia dan bersuka cita. Dan kita mengimani bahwa kalau kita boleh ada di bulan November ini, semuanya juga karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, untuk itu saudara, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak saudara terlebih dahulu untuk bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, di mana kita mau merenungkan dan mau mengingat segala kebaikan yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan telah kerjakan bagi hidup kita, itu dapat kita ingat, dapat kita renungkan pada waktu kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap kali kita mengangkat roti, mengatakan inilah tubuh Kristus, setiap kali kita mengangkat anggur, mengatakan inilah darah Yesus, kita sedang mengimani segala hal yang ada pada Yesus itu terjadi bagi kehidupan Anda dan saya, bagi kehidupan kita di bumi ini untuk sama seperti di sorga. Nah, untuk itu saya mau ajak saudara kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di hari Minggu ini kami diberikan kesempatan kembali beribadah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan yaitu seluruh umat Tuhan, melalui ibadah live streaming ini Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, lokasi yang boleh berbeda, tetapi aku percaya bahwa lawatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka aku lepaskan berkat bagi setiap mereka, lawatan Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang susah mendapatkan penghiburan. Dan setiap anak-anak Tuhan selalu mendapatkan kekuatan yang baru, seumpama burung Raja Wali terus terbang tinggi mengepakkan sayapnya, menghadapi badai apapun tidak pernah ketakutan, tapi terus akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih buat segala jaminan Tuhan sediakan. Saat ini kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu firman Tuhan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terambil di dalam Mazmur pada pasalnya yang ke-46 pada ayat yang kedua. Dikatakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Firman Tuhan yang sangat powerful, dan kita mengimani bahwa perlindungan kita tidak ada di tempat yang lain. Perlindungan kita tidak ada dari pribadi manapun. Perlindungan serta penolong kita cuma ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia terbukti. Kalau kita boleh melihat sejarah kehidupan kita masing-masing, tentunya banyak kesaksian-kesaksian yang bisa kita ingat. Apa saja yang Tuhan sudah kerjakan. Dan bahkan begitu banyak yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kita. Mari kita mau bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kita mau mengingat dan kita mau mengimani setiap hal yang baik tadi terjadi bagi kehidupan setiap kita. Kita mau angkat roti ini di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maka mulai hari ini kami tidak akan terkapar di meja operasi. Tidak akan terkapar sakit-sakitan. Dari kepala sampai telapak kaki kami sehat sempurna. Menang atas segala virus. Bahkan COVID-19 tidak berkuasa bagi kami. Segala roh maut kami halau. Dalam nama Tuhan Yesus bersama keluarga. Kami dipagari, kami dilindungi. Perlindungan Tuhan ada bersama kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mengangkat, yaitu inilah darah Yesus. Kita mengimani bahwa anggur ini inilah pengorbanan Kristus yang sempurna, yang mentahirkan, yang mensucikan kita, dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Setiap hari, Anda dan saya layak di hadapan Bapa, karena kita miliknya, kita anaknya. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini bersama keluarga, kami dijaminkan, yaitu punya rumah di bumi, punya rumah di surga, saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Maka oleh darah Yesus dari kepala sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, kami disembuhkan, segala vonis dokter dibatalkan, dan kami bebas dari ketakutan, sistem imunitas kami kuat,
menangkal segala virus, menangkal segala penyakit. Kami selalu bisa tidur nyenyak, tidak ketakutan, sejahtera, sukacita, dan apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, usaha, karir, bisnis kami dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus, bahkan lebih, yaitu dari 30 kali lipat dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat juga sakramen minyak urapan ini. Selalu percaya, mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan sanggup dinyatakan. Karena ini perintah yang Tuhan sediakan untuk kita praktekkan di akhir zaman. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Yaitu setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi, selalu ada bersama dengan kami. Selalu jagai kami. Maka segala niatan orang jahat, segala rancangan orang jahat, segala kuasa kegelapan, tidak berkuasa bagi kami. Kami halau, kami hancurkan, kami usir setan iblis, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau iblis setan tidak berkuasa bagi kami. Maka kami menang atas segala masalah, menang atas segala pergumulan, menang atas segala persoalan, dan Tuhan menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di sorga. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak urapan. Silakan saudara boleh olesi diri saudara sendiri di kepala saudara. Anda boleh berdoa bagi keluarga yang bersama dengan Anda. Setiap orang yang bersama dengan Anda boleh urapi, Anda lepaskan berkat, dan percayalah bahwa apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, terjadi bagi setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, tanpa terasa waktu berjalan dengan cepat ya. Dan sekarang Anda dan saya, kita sudah ada di minggu kedua. Di minggu kedua, di bulan 11 atau di bulan November. Wow, luar biasa. Kita sekarang ada di bulan November, sudah masuk di minggu yang kedua. Kalau boleh, kita mau beri tepuk tangan yang luar biasa dari tempat saudara masing-masing bahwa amazing, kita boleh ada di bulan 11 ini. Itu luar biasa, saudara, kita bisa melewati minggu demi minggu, momen-momen, dan bahkan kita bisa ada di bulan ini. Nah, sedikit saya mau cerita sama saudara bahwa sejak awal tahun, yaitu Januari 2020, itu merupakan awal mula daripada gereja kami, yaitu Gereja Zion Church of Christ, melakukan ibadah di hari Minggu. Dan di sepanjang tahun 2020 ini, kami mempunyai sebuah tema untuk 1 tahun. Dan tema kami adalah berbicara mengenai planted, ya, menanam. Artinya kami baru saja mulai menanam benih. Kami baru saja mulai menanam benih. Dan yaitu jiwa-jiwa yang Tuhan telah percayakan untuk kami rawat dan kami kembangkan. Nah, di setiap bulannya, karena kami punya 1 tahun tema, maka kami juga di setiap bulannya, kami juga menetapkan yaitu judul-judul yang terkait dengan tema tahunan tersebut. Kami memahami bahwa bukan sesuatu yang mudah tentunya mengaitkan setiap judul mingguan untuk tercapainya tema planted ini. Tetapi kami yakin bahwa dengan bertekun dalam menyusun makanan rohani ini, maka benih atau jiwa-jiwa yang kami tanam akan mengalami perkembangan dan menjadi sehat, sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang lebat dalam setiap area kehidupan mereka. Nah, gereja kami ini sendiri adalah gereja sel, di mana kami memuridkan setiap anggota dengan cara mereka diarahkan untuk tertanam di dalam sel group. Mengapa demikian? Karena bagi kami tidak akan ada pernah yang namanya pertumbuhan di dalam kesendirian. Jadi, orang yang sendiri tidak mungkin mengalami pertumbuhan. Dia perlu komunitas. Dan Tuhan menggambarkan bahwa umatnya sebagai domba. Di mana domba itu selalu berkerumun, berkumpul. Artinya kita membangun hubungan sosial di antara umat Tuhan. Ada relasi yang terjalin pada setiap mereka, karena bagi kami, relasi tersebut akan memunculkan kreativitas dan tingkat kepedulian satu dengan yang lainnya. Nah, yang menariknya adalah bahwa pada saat kami membagikan tema-tema tersebut setiap bulannya, maka selalu akan ada hal yang menantang kami untuk menghidupi atau menjalani apa yang sedang kami bagikan. Nah, Tuhan mengingatkan bahwa kenapa demikian, ada tantangan seperti itu, karena
adalah lebih penting memahami siapa diri kami di dalam Tuhan dibandingkan apa yang kami mampu lakukan bagi Tuhan. Nah, itu lebih penting adalah memahami diri kita di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini orang berlomba-lomba ingin banyak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah, mengapa ini menjadi penting? Sampai saya harus beri penjelasan ini. Nah, karena gini, kalau kita ingin membagikan atau memberikan sesuatu kepada orang lain agar mereka mengalami perubahan dan kemajuan, itu tidak lain berasal dari apa yang telah kita miliki. Karena, saya berikan tulisan ini, kita tidak dapat memberikan apa yang tidak kita miliki. Sebaliknya, kita hanya bisa membagikan apa yang telah kita miliki. Kalau saudara mau memberikan orang uang 100.000, tapi saudara cuma ada uang 10.000, berarti saudara nggak bisa kasih dia 100.000, walaupun saudara pengen memberikan dia 100.000. Saudara hanya bisa memberikan orang itu 100.000 kalau saudara punya uangnya 100.000, baru saudara bisa berikan. Sama dengan hal seperti itu. Kita bisa saja memberikan berita yang menginspirasi. Kita bisa saja memberitakan tentang hal-hal yang membuat orang terpesona. Ya kan? Kita bisa menginspirasikan orang tentang pentingnya perubahan rohani. Dan kita bisa ngarahin orang tentang menikmati perjalanan hidup bersama Kristus. Atau kita bisa saja mengutip penulis-penulis terkenal. Kita bisa saja mengkhotbahkan kebenaran yang kaya dari Alkitab. Dan mungkin kita bisa membuat blog atau postingan yang pintar di dunia maya. Kita bisa tulis itu tentang hal-hal yang rohani. Tetapi, catat baik, jika kita tidak pernah mau menghidupi kebenaran yang kita ajarkan, dan secara pribadi mengalami perubahan karena kebenaran itu, saudara, maka perubahan rohani dari orang-orang yang kita layani akan mengalami kebuntuan. Saya tidak berkata bahwa tidak ada perubahan sama sekali ketika firman itu dibagikan, tetapi perubahannya hanya kecil saja. Saya selalu mengingatkan tentang hal ini. Walk to the talk, talk to the walk. Artinya, apa yang kamu ucapin, yang kamu lakukan. Apa yang kamu jalani, yang kamu ucapkan. Jadi apa yang kamu telah jalani, itu yang kamu bicarakan sama orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sejak pandemi ini, saudara, ini pengalaman kami, yaitu bahwa saya bersama dengan istri, jadi punya kegiatan kecil ya. Ini banyak orang juga yang punya kegiatan seperti ini, mirip-mirip lah kita. Yaitu merawat tanaman. Nah, dari mulai rutin menyiram tanaman, lalu memberikan pupuk, lalu memberikan media tanam, menambahkan pot-pot baru untuk tanaman-tanaman yang kami kembangkan, lalu mulai memberikan juga memperhatikan adanya perubahan-perubahan seperti warna daunnya kah, atau apakah ada ulat di daunnya. Artinya memperhatikan hal-hal yang kecil. Lalu buahnya seperti apa, kami juga ngeliatin. Nah, walaupun perubahannya kecil saja, tapi itu tetap menjadi perhatian kami. Itu menjadi perhatian buat kami, saudara. Ya, sebuah orang sekarang mungkin sedang ada punya kegiatan seperti tanaman dan segala macam. Atau yang sekarang lagi in katanya, orang piara ikan cupang gitu, saudara. Sampai harganya luar biasa, harganya sampai sebegitu mahalnya cuman gara-gara ikan doang, seperti itu, saudara. Whatever, tapi yang jelas ada banyak perubahan yang terjadi sejak pandemi. Nah, suatu ketika saat saya sedang beraktivitas di depan tanaman, karena saya suka beraktivitas di depan tanaman, selalu ada kegiatan di depan tanaman. Nah, suatu hari begitu saya sedang beraktivitas di sana, tiba-tiba saya teringat. Saya teringat akan perkataan Tuhan dan firman Tuhan ini, makanya saya coba bagikan kepada saudara. Yaitu di dalam Ulangan pada pasal 32 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, saya renungin kenapa saya diingatkan akan ayat ini. Ternyata ayat ini menjadi terhubung pada saat kami sedang mengkhotbahkan judul-judul khotbah bulanan gereja kami. Bahwa gambaran kitab Ulangan itu ternyata benar-benar terjadi, saudara. Kami seperti anak-anak burung Raja Wali yang tadinya tenang dalam sangkar, yang hangat dan aman. Tiba-tiba sangkar tersebut bergoncang, berubah menjadi tajam, dan menusuk diri kami di dalam. Nah, nilai-nilai yang kami khotbahkan tadi, sepanjang
tahun ini, setiap bulannya, itu seperti menabrak diri kami sendiri. Kemudian kami seperti keluar dari sarang, ya, yaitu keluar dari kebiasaan yang tadinya aman-aman aja, lalu menjadi menukik tajam ke bawah, mendegangkan, ya, tegang gitu, timbul kecemasan, ada emosi yang bergejolak, tetapi di saat yang bersamaan, sayap-sayap kekuatan kami malahan menjadi terlatih, serta mulai menyadari tujuan Tuhan membawa kami ke dalam pelayanan ini, serta maksud Tuhan meletakkan kemampuan dan potensi yang besar, ternyata bukan untuk berdiam diri dalam sangkar, melainkan untuk terbang tinggi melewati badai. Nah, dari situ, ini merupakan melewati badai tantangan kehidupan maksud saya. Kita melewati badai tantangan kehidupan. Dan itu membuka cakrawala berpikir, dan itu menyingkapkan pandangan yang tajam jauh ke depan. Sehingga itu menimbulkan semangat yang baru, dan menjadi mengerti bahwa tekanan yang ada justru membawa kami untuk memiliki kehidupan batin yang kuat dengan Bapa. Wah, itu yang terjadi, saudara. Pada saat bulan November ini khususnya, kami sedang membahas mengenai family atau keluarga. Itu menjadi bagian yang menajamkan perjalanan kerohanian kami. Menjadi tajam, bahwa besi hanya dapat menjadi tajam pada saat besi itu mau bergesekan dengan besi lainnya. Iya, Amsal pada pasalnya yang ke-27, pada ayat 17 dikatakan begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ayatnya mengatakan demikian, bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, pada kesempatan ini juga, saudara, nah, karena ini bicara mengenai keluarga ya, pada kesempatan ini juga saya mau sharing sama Bapak Ibu Saudara tentang keluarga. Nah, kebanyakan orang atau umat Tuhan akan berpikir bahwa kehidupan seorang hamba Tuhan adalah sempurna. Ya, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Orang-orang berpikir bahwa mereka yang melayani firman Tuhan atau yang menjadi gembala sidang adalah pribadi yang separuh dewa, tanpa cacat. Mungkin seperti Hercules ya, dalam cerita tipologi Yunani, maybe, mungkin kelihatannya seperti itu. Ya kan, setengah dewa. Tapi, to be honest, saya mau jujur sama saudara bahwa, saya mau katakan, pada saat nilai-nilai itu dibagikan, atau nilai-nilai itu kami khotbahkan, maka semua itu seperti memporak-porandakan benteng pertahanan kehidupan pribadi saya. Saya pernah menyampaikan khotbah tentang treatment. Ya, saya pernah khotbah tentang treatment, bahwa perawatan rohani setiap orang itu berbeda-beda. Oke, saya nggak panjang lebar bercerita tentang treatment. Kalau saudara mau jelas tentang treatment, saudara bisa putar ulang YouTube kami. Saudara akan ketemu di sana judulnya tentang treatment. Silakan saudara nonton YouTube-nya. Anda akan ketemu apa yang saya bahas di dalam tema treatment tersebut. Nah, awalnya saya berpikir ketika seseorang aktif terlibat dalam pelayanan dan memberikan banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan rohani, maka seluruh area kehidupan saya yang lain akan Tuhan kelola dengan baik. Saya berpikir sedemikian. Apa yang saya lihat memang luar biasa ketika saya melihat orang-orang terjamah kehidupannya di dalam pelayanan yang saya lakukan, terjadinya perubahan hidup atas mereka, bahkan laporan-laporan yang disampaikan, bagaimana mereka senang dengan apa yang saya bagikan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup mereka, dan itu membuat saya yakin bahwa pribadi Tuhan disenangkan, dan saya bangga sekali dengan pencapaian-pencapaian tersebut. Walaupun terkadang ketika saya mengukur dari perkembangan gereja lain, pelayanan kami ini yaitu masih banyak yang harus di-upgrade lagi. Nah, saya bersama dengan istri berpikir keras. Langkah apa lagi ya yang harus kita lakukan? Menyiapkan pembahasan perencanaan kegiatan bersama dengan tim, lalu mulai mengatur program ibadah serta orang-orang yang kita mau persiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya, dan lain sebagainya. Begitu banyak hal yang kita pikirin apa yang kita mau lakukan. Nah, semakin banyak yang saya lakukan, semakin saya mengalami kelelahan. Terus terang, saudara, semakin saya mikirin banyak hal tentang pelayanan, ya kan, malahan saya semakin kelelahan.
Sampai suatu saat ketika kami berbicara mengenai tema family, cerita tentang keluarga, justru saya disingkapkan sesuatu oleh Tuhan. Nah, jujur saja saudara, sehebat dan sepintar apapun seseorang pemimpin atau seorang yang melayani Tuhan, ternyata pemimpin atau orang yang melayani Tuhan, ternyata mereka memiliki sisi gelap yang seharusnya dibenahi. Ya, seharusnya mereka menyadari ada sisi gelap yang harus dibenahi. Karena catat baik ini, kemajuan atau kemunduran sebuah komunitas atau institusi itu akarnya ada pada kesehatan emosional pemimpinnya. Nah, kesibukan saya dengan pelayanan dan program telah membuat saya melalaikan fungsi sebagai seorang ayah bagi anak-anak saya, maksud saya. Yang semula, sewaktu mereka masih SD, waktu anak-anak saya masih SD, terlihat aman dan lancar dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena dalam usia seperti itu, komunikasinya masih bersifat pemeliharaan dan perawatan akan kebutuhan hari-hari saja. Tetapi kemudian pada saat mereka memasuki usia remaja, nah ini menjadi berbeda nih saudara. Seharusnya saya bersama istri, kami berdua, harusnya menjadi sahabat bermain atau menjadi konselor yang bisa berbagi dan mendengarkan cerita dan perasaan terdalam di hati mereka. Ternyata saya terlalu sibuk dengan pelayanan saya, saudara. Saya mau bagikan ini buat saudara, agar kita semua sama-sama belajar, saudara. Puji Tuhan, anak-anak saya tidak narkoba, saudara. Anak-anak saya aman. Anak-anak saya juga tidak pernah menyentuh nikotin atau alat-alat alat hisap yang anak muda sering gunakan. Saya lupa namanya itu. Puji Tuhan, anak-anak saya tidak menggunakan bagian-bagian seperti itu. Mereka diam di rumah, apalagi dalam masa pandemi ini, tetapi yang menjadi persoalannya komunikasi kami tidak berjalan dengan baik. Akibat kesibukan saya tersebut, saya cenderung mudah menghakimi mereka. Oke, nada suara saya jadi agak meninggi, lebih banyak memerintah, ini dan itu, melarang ini dan itu, dan cenderung menjadi cepat tersinggung, kurang damai, menjadi terburu-buru. Sampai klimaksnya, saya memarahi salah satu anak saya, dan itu membuat dia menangis. Dan dia berkata, komplain kepada kami berdua bahwa kalian tidak mengenali diri saya dan tidak ada yang sayang sama saya. Sampai dia berkata seperti itu. Lalu saya sontak disadarkan. Melalui kejadian ini, Tuhan menyingkapkan sisi gelap. Ya, saya mau katakan, Tuhan menyingkapkan sisi gelap yang selama ini tidak saya sadari. Padahal, istri saya sudah sering kali mengingatkan akan hal tersebut. Untuk saya ngobrol, ajak anak-anaknya bicara, bincang-bincang dan segala macam. Kalau saya mengingat kembali pada masa kecil saya pribadi, saudara, ternyata saya ini memiliki pengalaman yang kurang bahagia dalam keluarga di mana saya dididik. Saya dididik oleh orang tua yang cukup keras. Dan karena itulah seringkali memunculkan emosi jiwa dari alam bawah sadar pada saat saya berhadapan dengan sikap anak saya yang tidak seperti yang saya kehendaki. Pada waktu anak saya tidak mengikuti atau tidak menuruti apa yang saya katakan, kemarahan itu bisa muncul tiba-tiba ke permukaan. Yang diakibatkan karena peristiwa masa kecil, peristiwa masa lalu yang sebenarnya belum dibereskan. Nah, ini disebut, kalau psikologi menyebutnya adalah ghost in the nursery. Itu psikologi menyebutnya sedemikian. Artinya gini, yaitu anak membangkitkan perasaan kemarahan yang terpendam dari masa kanak-kanak kita dan membuat kita secara tidak sadar berespons sedemikian rupa untuk melawan kemarahan itu. Nah, tanpa disadari, saya sudah mengalami luka psikologis akibat kesalahan pola asuh di masa kanak-kanak. Dan sekarang anak-anak saya mengalami luka tersebut ketika saya mengulanginya kembali. Apa yang saya alami, saya lakukan kepada mereka. Maka saya mengambil langkah pemulihan. Untuk apa? Untuk meminta maaf. Kepada siapa? Kepada setiap anak-anak saya. Dan mulai membangun kedekatan melalui waktu yang berkualitas untuk bermain bersama dengan mereka. Juga dalam perbincangan serta mendengarkan dan mengizinkan mereka untuk mengevaluasi peranan saya di rumah. Jika ada usul-usul, silakan diutarakan. Saya memberikan itu, silakan diutarakan. Juga kami menjadi lebih lagi dalam kegiatan mesbah keluarga kami, ya, lebih intens lagi. Dan tambahan satu lagi, saya melambatkan gerakan saya dalam kegiatan pelayanan. Yang tadi begitu banyak giatnya, banyak pelayanan, saya harus melambatkannya.
untuk membangun komunikasi bersama dengan anak-anak saya. Lalu selanjutnya saya mengambil langkah. Langkahnya adalah untuk memaafkan semua perbuatan yang orang tua saya pernah lakukan di masa lalu. Dan melepaskan berkat bagi mereka, serta meminta doa dari orang tua saya. Saya sudah melakukannya kepada mami saya, karena papi saya sudah meninggal dunia, maka saya berdoa, melepaskan pengampunan bagi dia dan senantiasa untuk lebih banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, agar saya semakin dikuatkan dalam menyadari siapa diri saya di dalam Yesus, yaitu saya menjadi manusia baru yang diciptakan dalam gambarannya yang mulia. Saya harus mengingat kembali bahwa saya sudah jadi ciptaan yang baru. Saya menerapkan untuk tidak mengulangi apa yang pernah terjadi di masa lalu, masa kecil, untuk tidak saya ulangi lagi dalam artian untuk saya lakukan kepada generasi anak-anak saya. Nah, mengapa saya harus berbagi akan hal ini, saudara? Karena keluarga itu memiliki kekuatan yang besar dalam menghancurkan pekerjaan iblis di dunia ini. Mohon di garis bawah ini. Keluarga itu membentuk generasi pemenang yang berkarakter Kristus. Oleh sebab itulah keluarga menjadi incaran utama iblis untuk dihancurkan, atau setidaknya iblis ingin membuat kerusakan pada setiap generasi yang ada. Nah, karena itu kita orang percaya seharusnya menelanjangi tipuan dan serangan yang iblis lakukan kepada setiap keluarga. Karena pada saat kita melakukan perbaikan untuk keluarga, sebenarnya kita sedang menghentikan lingkaran kemarahan yang turun-temurun tadi. Pada saat kita memutuskan untuk berkeluarga, maka yang perlu diingat adalah sesungguhnya kita punya proyek atau punya proyek untuk mempersiapkan generasi yang berkemenangan. Itu yang harus dipegang kalau kita membangun keluarga. Nah, kalau masa kecil kita pernah ada di dalam pola asuh yang salah, mungkin di antara saudara menyaksikan acara ini, Anda dididik oleh orang tua saudara yang kurang perhatian, pola asuhnya tidak memberikan perhatian kepada saudara sejak Anda kecil. Ini catatan saya, kalau masa kecil kita pernah ada di dalam pola asuh yang salah, mari hentikan budaya itu, jangan diteruskan kepada anak-anak kita. Kita harus membangun hubungan kepada anak-anak kita dengan baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah badai yang saya hadapi. Oke. Makanya saya katakan sama saudara bahwa bersama keluarga saya menghadapi situasi yang tidak mudah. Tetapi saya melihat perlindungan Tuhan terjadi walaupun saya berada di dalam badai tersebut. Masing-masing kita bisa memiliki badai yang berbeda, tetapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam badai tersebut, melainkan pertolongan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kita. Nah, terhubung dengan hal tersebut, judul yang saya bawakan untuk minggu ini adalah perlindungan di dalam badai. Ya kan? Tadi saya ceritakan sama saudara, saya pernah berhadapan dengan badai tersebut. Nah, saya mau katakan sama saudara bahwa perlindungan Tuhan tetap ada. Makanya judul hari ini, perlindungan di dalam badai. Nah, semua orang tentunya tidak ingin berada di dalam badai. Jujur ya, siapa orang yang mau? Semua orang tidak ingin berada di dalam badai. Tetapi pada kenyataannya, walaupun kita menolaknya, ternyata keadaan atau situasi bisa saja membawa kita masuk ke dalam badai tersebut. Kita baca dulu dalam Kisah Rasul pada pasalnya yang ke-27, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan begini, Kisah Rasul 27, 14 sampai 20. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilit kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara, dari kitab Kisah Para Rasul ini kita dapat melihat di sini adalah Saulus dalam perjalanan menuju Italia untuk bertemu dengan Kaisar bersama dengan tentara Romawi. Para tahanan, juga ada kru kapal dan penumpang lainnya.
Di sana dituliskan bahwa total penumpangnya ada 276 jiwa di dalam kapal tersebut. Nah, di tengah perjalanan selepas dari pulau Kreta, kapal tersebut mengalami angin badai. Segala daya upaya langsung mereka kerahkan untuk mengatasi badai tersebut. Untuk dapat keluar dari badai, di antaranya mereka mulai membuang muatan di ayat 18, dituliskan demikian. Lalu 3 hari kemudian, mereka membuang alat-alat kapal, itu pada ayat 19. Dan pada akhirnya, Alkitab menuliskan, mereka putus asa, atau putuslah harapan mereka. Kapal itu tidak mampu lagi untuk menguasai keadaan. Selain hanya diam, terapung-apung saja dalam badai yang mengombang-ambingkan. Bahkan saking hebatnya badai tersebut selama berhari-hari, mereka tidak dapat melihat sinar matahari. Berhari-hari nggak bisa lihat sinar matahari, nggak bisa lihat sinar bintang. Nah, selama 14 hari mereka tidak mendapatkan kejelasan. Bayangin, 14 hari mereka menghadapi badai ini. Tidak mendapatkan kejelasan mengenai keselamatan mereka. Oke? Bahkan bahan makanan menipis. Semua orang mengalami kegelisahan. Semua orang mengalami ketakutan. Nah, dalam badai kesulitan yang kita hadapi, entah itu dalam rumah tangga, mungkin kita sedang ada badai dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, atau dalam bisnis, atau sedang ada badai dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Kebiasaan kita adalah, kita akan mencoba mengatasinya dengan mengurangi hal-hal yang ada di dalam. Kita coba mengurangi hal-hal yang ada di dalam. Misalkan di masa pandemi ini, saudara yang kasih Tuhan, yaitu yang tadinya mungkin biasa makan sehari 3 kali, mungkin dikurangi menjadi 2 kali. Lalu mulai menghilangkan cemilan, gitu ya. Atau mengurangi pengeluaran yang nggak perlu. Mungkin peralatan yang menambah biaya dikeluarkan agar bisa lebih meringankan. Artinya, ada hal-hal yang harus dikurangi untuk mengurangi bobot perjalanan atau agar tujuannya agar jadi lebih menghemat di dalam perjalanan tersebut. Nah, bukan tidak baik melakukan penghematan, itu perlu melakukan penghematan dan penting tentunya. Tetapi dalam menghadapi badai kita perlu belajar menyikapi segala sesuatunya dengan tepat. Biasanya ketika ada di dalam badai orang menjadi ketakutan, pikirannya menjadi kalut, segala sesuatu yang negatif mulai bermunculan di depan mata dan berpikir bagaimana menyelamatkan diri sendiri dan meyakini hal-hal yang negatif justru yang akan terjadi. Biasanya orang kalau sedang berhadapan dengan badai, hal-hal seperti itu yang ada di dalam pikiran. Nah, ketika membaca kisah daripada perjalanan Paulus ini, saya menjumpai bahwa Paulus tetap tenang, meskipun dalam kondisi yang kritis. Paulus memiliki sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang yang bersama dia di dalam kapal tersebut. Paulus tetap tenang walaupun berada di dalam badai. Ia memiliki keyakinan yang kuat akan perlindungan Tuhan. Bahkan, dari apa yang disampaikan oleh Paulus, semua orang yang berada di dalam kapal tersebut mendapatkan keamanan walaupun berada di dalam badai ketika bersama dengan Paulus. Dan mereka semua dapat selamat dari peristiwa maut tersebut. Itu yang dituliskan, bahwa gara-gara Paulus ada di dalam kapal itulah semua orang yang di dalamnya justru selamat. Nah, ini menjadi penguatan sebenarnya, saudara dikasih Tuhan, ketika kita baca kitab ini. Ini menjadi penguatan bagi setiap kita yang saat ini sedang ada di dalam badai persoalan. Siapa sih yang mau ada di dalam badai? Ya, nggak ada orang yang pengen ada di dalam badai persoalan. Tentunya tidak ada yang mau. Tetapi pada kenyataannya, soal itu kita semua selalu akan berhadapan dengan persoalan. Tetapi, ini kabar baiknya, tidak akan dibiarkan Tuhan orang benar itu jatuh. Gitu loh. Tuhan tidak akan biarkan Anda jatuh. Mazmur 121 pada ayatnya yang ketiga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, Ia tak akan membiarkan engkau jatuh, pelindungmu selalu berjaga. Artinya selalu ada jaminan penjagaan dari pelindung kita. Bapa menjaminkan keamanan bagi setiap kita, anak-anaknya. Ada amin? Percaya amin? Ya. Walaupun saat ini mungkin sedang ada badai yang sedang bergejolak di kiri kanan, di depan belakang kita, karena kita sedang ada di dalam badai tersebut. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaan seperti ini, apakah yang Tuhan sediakan dikala kita ada di dalam badai? Sesuai dengan judul yang kita bawakan hari ini. Apa yang akan Tuhan sediakan dikala kita ada di dalam badai?
badainya bisa bermacam-macam. Tadi sudah saya katakan, entah di dalam usaha kah, entah di dalam keluarga kah, rumah tangga, kesehatan, dan lain sebagainya. Apa sih yang Tuhan sediakan pada waktu kita ada di dalam badai tersebut? Yang pertama yang Tuhan sediakan adalah Tuhan menyediakan kasih dan kemurahannya. Tuhan menyediakan kasih dan kemurahannya. Kita kembali kepada Kisah Rasul pada pasal 27, pada ayat 21b, sampai dengan ayat yang ke-22 dikatakan, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Oke. Nah, sebenarnya saudara, Paulus sudah memberitahukan agar jangan meneruskan pelayaran karena akan ada banyak kerugian yang dapat mereka alami. Tetapi perwira Romawi lebih mempercayai perkataan dan pengalaman daripada nahkoda, daripada mempercayai perkataannya Paulus. Saudara, terkadang Tuhan dapat memberikan signal kepada setiap anak-anaknya akan bahaya yang dapat mereka jumpai jikalau meneruskan langkah dalam jalan yang kita mau pilih sendiri. Oke, ada pernah pengalaman seperti ini? Itu bisa dari, saudara, signal-signal petunjuk dari Tuhan itu bisa dari orang-orang rohani yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kita bisa diinfokan sama mereka. Tetapi persoalannya seringkali kita berpikir bahwa pengalaman dan keyakinan kita jauh lebih baik dalam menelaah situasi-situasi yang ada. Dan disinilah akhirnya kita mengalami badai tersebut. Tapi disinilah juga bahwa letak kemurahan Tuhan. Walaupun kita telah salah melangkah, sehingga kita berada di dalam badai persoalan, tetapi Tuhan tetap menyediakan kasih dan kemurahannya agar hati kita tabah untuk kuat melewati kondisi tersebut, sehingga kita dapat melihat pertolongan Tuhan untuk dinyatakan. Ya, walaupun kita salah melangkah, berkali-kali kita salah melangkah. Saya juga berkali-kali salah dalam mengambil keputusan. Tapi meskipun dalam keputusan yang salah pun, Tuhan tetap tolong. Bahkan di tahun 2020 ini ada nggak ambil langkah yang salah? Ada. Saya mengambil keputusan yang tidak tepat, ada juga. Tapi kabar baiknya, Tuhan tetap menyediakan kasih-Nya dan kemurahan-Nya untuk bisa melewati, yaitu persoalan atau badai yang sedang dihadapi. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan sediakan yang bagian pertama. Bagian yang kedua yang Tuhan sediakan adalah apa? Tuhan menyediakan malaikatnya. Nah, catat baik, Tuhan menyediakan malaikatnya. Kisah Rasul pasal 27 ayat 23 dikatakan begini, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Nah, dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, ternyata Tuhan menyediakan pendampingan bagi setiap kita semua. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia sediakan pendampingan bagi setiap kita. Bahkan dalam pengalaman Yesus sendiri di Taman Getsemani, pada malam terakhir sebelum Dia ditangkap, dalam situasi yang mengerikan yang sedang dihadapi oleh Yesus, ada malaikat bersama dengan Dia. Dalam kondisi yang paling gelap sekalipun, ketika murid-murid di tengah Danau Galilea, ternyata Tuhan juga hadir di sana untuk mendampingi mereka. Saudara dikasih Tuhan, cerita tentang ini di Alkitab tidak tersimpan buat mereka saja yang sudah mengalami di Alkitab. Tetapi saya percaya bahwa ini semua juga terjadi buat setiap Anda dan saya. Ada malaikat yang Tuhan sediakan untuk mendampingi Anda dan saya. Haleluya. Amin. Percayalah, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap Anda dan saya. Yang ketiga yang Tuhan sediakan ketika kita ada di dalam badai adalah apa? Tuhan menyediakan kepastian firman Tuhan. Tuhan menyediakan kepastian firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pada pasal 27, ayat yang ke-24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Tuhan sudah berjanji bahwa Paulus akan bertemu dengan Kaisar. Walaupun saat itu situasinya Paulus sedang dalam ombang-ambing badai, sedang dalam kondisi di mana orang-orang teriak ketakutan. Tapi Paulus bukan fokus kepada badainya, melainkan dia fokus kepada janji firman Tuhannya. Itulah yang membuat dia dapat membuat Paulus dapat menguatkan setiap orang-orang yang bersama-sama dengan dia yang ada di dalam kapal tersebut. Saya cuma mau
menekankan bahwa di hadapan kita saat ini memang sedang ada badai. Tetapi fokuslah bukan kepada badainya, melainkan kepada setiap firman yang Tuhan telah sediakan atau firman yang telah Dia katakan. Saya selalu belajar untuk berjalan bukan dengan perasaan, tetapi saya coba belajar untuk berjalan berdasarkan jaminan setiap perkataan yang Tuhan sudah firmankan. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan berkata bahwa saudara dijaminkan oleh firman Tuhan tersebut, perkataan jaminannya tentang bahwa kita miliknya, kita anaknya, kita dipelihara, bahwa Tuhan menyediakan perlindungan bagi setiap kita. Saudara, fokuslah kepada firman itu. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, nggak ada jalan lain, Anda dan saya, kita harusnya fokus kembali kepada firman Tuhan kita, bukan kepada berita-berita yang ada di sekitar kita. Itu hanya akan membuat badai itu kelihatannya besar dan menutupi pandangan mata kita. Tetapi kalau kita fokus kepada firman Tuhan, kita akan meyakini bahwa saya cuma sementara di area ini dan saya akan bisa melewati ini untuk sampai ke tempat tujuan yang Tuhan telah sediakan. Bilang amin lagi saudara. Yes, haleluya. Yang keempat yang Tuhan sediakan, bahwa Tuhan menyediakan kerjasamanya. Kerjasama, maksudnya bagaimana? Lihat Kisah Rasul pasal 27 lagi, ayat 31-nya. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Apa maksudnya? Di sini ceritakan bahwa ketika perahu itu, kapal itu sedang berjalan, mencari daratan, lalu anak buah kapal berencana mau kabur dari kapal, nurunin skoci, mereka hendak kabur. Paulus baru saja khotbah tadi, bahwa tidak akan ada yang celaka, semua kita akan selamat. Paling hanya kapal ini saja yang akan dikandaskan. Kita semua tapi selamat. Tapi ada perkataan Paulus bahwa kalau orang-orang itu kabur, ABK itu kabur, kamu tidak mungkin selamat. Nah, ini menarik sekali bahwa pernyataan Paulus di sini tampaknya bertentangan ya dengan ayat dalam Kisah Rasul 27 pada ayat 22 dan pada ayat yang ke-24. Loh, karena jikalau Allah berjanji kepada Paulus bahwa Tuhan akan melindungi nyawa semua orang yang berlayar bersama dengan Paulus, ya kan, dalam Kisah Rasul 27 ayat 24-nya. Dan Paulus menyatakan tanpa syarat, tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kan Paulus bilang tanpa syarat kan, dalam ayat yang ke-22, Kisah Rasul 27 tadi. Nah, bagaimana mungkin kalau dengan kepergian para awak kapal menyebabkan kematian para penumpangnya? Sepertinya kontradiktif. Ayatnya sepertinya begitu. Nah, jawabannya saudara, itu saya mau beritahu kepada saudara bahwa terdapat dalam kebenaran Alkitab bahwa janji-janji Tuhan kepada Anda dan saya, janji-janji Tuhan kepada umatnya, itu biasanya bergantung pada ketaatan mereka kepada kehendaknya Tuhan. Artinya apa? Di sini diperlukan, artinya Tuhan menyediakan kerjasama. Tuhan memang berjanji menyelamatkan, tapi perlu kerjasama dari kitanya. Untuk apa? Memelihara keselamatan tersebut. Agar kita jangan asal-asalan dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sembarangan dengan kehidupan kita. Saya coba bagikan ayat-ayat ini mungkin menolong bagi saudara. Kalau saudara buka nanti ya, catat saja dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Di situ dijelaskan, Tuhan menjadikan manusia segambar dengan Allah untuk berkuasa atas alam semesta. Dan Allah melihat segala yang dijadikannya amat baik. Itu dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Tetapi dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan, menyesalah Tuhan karena telah menjadikan manusia di bumi dan hendak menghapuskan manusia yang Ia ciptakan. Kenapa? Alasannya, karena kecenderungan hati manusia terus berbuat yang jahat. Nah, saudara bisa lihat baik-baik, Tuhan menyediakan yang baik. Tapi pada waktu manusia tidak bekerja sama dengan Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya rencana Tuhan tidak bisa tergenapi bagi kehidupan mereka. Bukan karena Tuhan yang membatalkan, tapi karena manusia yang membuatnya seperti itu. Tambahan lagi, dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 8, Tuhan telah memperhatikan sengsara bangsa Israel dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Karena beratnya perbudakan dan menjaminkan untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Kata Tuhan, aku telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Tetapi pada bilangan 14-nya, ayat 28 sampai ayat 34-nya, Tuhan justru mematikan mereka yang sudah Dia bawa keluar dari Mesir di padang gurun selama 40 tahun keliling. Hukuman itu diberikan setelah mereka pulang dari pengintaian yang diutus oleh Musa, 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Sederhana, alasannya kenapa? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian.
orang-orang yang usianya 20 tahun ke atas. Ini mengerikan sekali kan? Karena tidak bekerja sama, mereka memberontak sama Tuhan. Satu ayat lagi buat saudara, 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. Di situ disebutkan janji Tuhan untuk mengokohkan kerajaan keturunan Daud. Itu Salomo, anaknya Daud, akan punya kerajaan yang kokoh. Tapi dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13, pasal 12 ayat 16, justru Tuhan mengoyakkan kerajaan Israel pada saat Salomo wafat. Yang harusnya Tuhan mengokohkan kerajaan keturunan Daud, tapi ini akhirnya terpecah. Alasannya kenapa? Karena Salomo telah menyimpang dari Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Ini terjadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari cerita ini, petunjuk ini, kita mengerti bahwa Tuhan ingin Anda dan saya untuk mengikuti petunjuk, untuk bekerja sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, saya mau akhiri khotbah ini, khotbah hari ini dengan mengingatkan kembali bahwa kapal yang ditumpangi Rasul Paulus memang kandas. Padahal sebelum bertolak, Paulus sudah mengingatkan tentang bahaya yang akan terjadi. Namun nahkoda kapal mengabaikannya, dan benar bahwa kapal itu pun akhirnya kandas karena cuacanya sangat buruk. Bahan makanan semakin menipis, dan itu membuat semua awak kapal menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mungkin ini situasi yang sedang kita hadapi, situasi yang saat ini kita sama-sama sedang hadapi. Paulus pun merasakan hal yang sama. Kita dalam hal ini mungkin merasakan keletihan. Paulus mengalami keletihan, lapar, kesusahan. Namun Paulus tidak putus asa. Dia tidak putus pengharapan. Paulus tidak menyikapi keadaan itu dengan rasa marah atau keluhan. Sebaliknya, Paulus tetap mampu memberikan kata-kata yang menguatkan dan mengajak setiap orang untuk percaya kepada Tuhan. Seperti yang saya lakukan hari ini bersama-sama dengan saudara. Saya coba menguatkan Anda kembali bahwa di dalam badai sekalipun Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan Ia menyediakan kasih dan kemurahan-Nya. Ada amin? Tuhan menyediakan malaikatnya bagi setiap kita. Tuhan menyediakan kepastian firman Tuhan-Nya. Tuhan menyediakan kerjasamanya dengan setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, dalam pelayaran hidup kita ini, di dunia, tentunya tidak selalu menjanjikan sebuah perjalanan yang aman dan nyaman. Terkadang, ada situasi yang membuat perjalanan kita kandas. Namun, di saat kita tidak berdaya sekalipun, sesungguhnya di sanalah kita sedang belajar atau sedang diajarkan untuk tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu membuat kita tidak akan putus pengharapan. Oke? Bahkan dalam situasi tidak berdaya pun kita dimampukan untuk menguatkan mereka yang sedang mengalami kelemahan. Sore ini saya mau ingatkan di hari Minggu ini, mari jangan menjadi lemah di dalam badai yang sedang kita hadapi. Tetapi lihatlah kepada segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan tadi di dalam badai. Ada amin? Tuhan tidak akan meninggalkan Anda dan saya. Saya berdoa buat saudara, badai apapun, mungkin dalam situasi rumah tangga, keluarga yang sedang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Saya berdoa buat saudara, pegang apa yang Tuhan sediakan. Imani bagian itu. Bergeraklah sesuai dengan itu. Maka Anda dan saya, itu bisa keluar, bisa melewati badai ini. Karena kita tahu, Tuhan telah menetapkan kita bukan untuk tenggelam, tapi Tuhan menetapkan kita untuk sampai ke tempat tujuan. Amin. Percayalah, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kabar baik yang Tuhan sediakan. Kami tahu satu hal, bahwa meskipun kami ada di dalam badai saat ini, tetapi Tuhan menyediakan bagian yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di sorga. Aku berdoa buat setiap anak Tuhan bersama keluarga mereka. Mereka terus kuat, terus memegang janji firman, terus mempraktekkan firman Tuhan, dan senantiasa mengimani apa yang Tuhan jaminkan itu digenapi bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Maka juga aku berdoa melepaskan berkat bagi setiap anak Tuhan dalam aktivitas mereka di bulan November ini. Diberkati, apa yang selama ini didoakan, digenapi di bulan November ini, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga Tuhan bahwa rencana-rencana kami sepanjang 2020 ini pasti diberkati oleh Tuhan. Dan doa kami juga Tuhan Yesus memberkati gereja Zion Church of Christ ini, dibuat maju segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi. Tuhan yang akan kirimkan selalu tim atau teman-teman yang terbaik, orang-orang yang tepat
untuk bekerja sama membangun pelayanan ini. Tuhan yang menyediakan yang luar biasa di dalam pelayanan ini Tuhan. Karena kami percaya jiwa-jiwa itu milik Tuhan, Tuhan juga yang mempercayakan untuk kami kelola dengan baik. Terima kasih buat setiap tangan-tangan yang telah membantu pelayanan ini, setiap mereka yang telah memberkati pelayanan kami, berkati mereka kembali dengan luar biasa. Kasih karunia Tuhan turunlah atas mereka, dan mereka dibuat damai, sejahtera, sukacita. Bangsa kami diberkati, Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia menang atas virus. Indonesia menjadi Indonesia yang lebih daripada Indonesia yang sebelumnya. Negara kami negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap keluarga sudah diberkati. Dimanapun kami berada, kami menerima segala jaminan yang berkat yang Tuhan sediakan. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami mau menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Siapapun yang tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan saya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu yang diberkati bersama dengan keluarga. Sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.